Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus OSIS dan majelis perwakilan permusyawaratan kelas atau perwakilan kelas sampai bertemu kembali dengan Bapak yang ganteng ini. Ya. Pada pertemuan ini Bapak akan membahas tentang Laboratorium Pancasila SMP 156. Bapak kebagian Satgas Koordinator Anti Intoleran. Ya. Untuk itu kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Kemudian kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Supaya lebih semangat, kita ice breathing dulu dengan salah satu ini apa itu ice breathing ya, yaitu semangat pagi. Coba. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Dam, 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 dim, 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 dum, dum, dum. Semuanya tersenyum. Nggak ada yang ini, ya. Ini yang nggak kelihatan nih, ya. Kita senyum dan ya. Gitu. Kemudian di sini tadi lanjut. Bapak akan menyampaikan sosialisasi materi anti intoleran sekolah laboratorium Pancasila. Tapi sebelum itu Bapak akan ada diklat atau pelatihan dari Balai Kementerian Agama, yaitu tentang multikultural, ya. Multikultural, kalian pernah dengar kata tersebut? Tidak. Multi itu apa coba? Artinya? Multi itu berarti Banyak. kultural itu adalah budaya, ya. Jadi di sini karena masyarakat Indonesia jadi beragam suku bangsa, budaya dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, multi itu bersifat keberagaman budaya, ya. Kemudian nilai-nilai dari multikultural, apa yang kita sikapi dari nilai-nilai multikultural itu adalah yang pertama adalah demokratis. Ya, demokrasi itu tahu kan demokrasi? Demokrasi di negara kita demokrasi. Nah ini. Nah, demokrasi adalah cara berpikir, bersikap dan bertindak mengenai sama hak dan kewajibannya. Sebagai ini apa itu? Sebagai warga sekolah, sebagai warga negara, sebagai apapun kita kalau misalkan duduk dalam suatu lingkungan, maka kita mempunyai hak yang sama. Kemudian pluralisme. Pernah dengar plural? Nah, sekarang Bapak yang tahu. Plural itu adalah paham atau ideologi mengenai keberagaman, beragam, plural, ya. Sebagai nilai positif, keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris atau sejak dari sananya. Kemudian plural ini merupakan konsep pemahaman tentang kehidupan majemuk, plural, ya, majemuk dari kata plural itu tadi. Kemudian yang harus diatur sedemikian rupa untuk menciptakan suasana saling menghargai, menghormati guna menghindari konflik. Konflik itu apa tadi? Kalau konflik itu berarti ada kesepahaman atau misalkan kalau di kita ini daerah tawuran ya, konflik. Nah, terjadi konflik misalkan kamu cemberutan dengan teman itu kan juga bisa jadi konflik, awal dari konflik. Kemudian humanisme. Humanisme itu adalah untuk meningkatkan kemampuan alami secara penuh. Intinya adalah menghambakan pada kemanusiaan. Ya, jadi mementingkan kepada kemanusiaan kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu di dalam Pancasila. Nah, di sini dalam laboratorium Pancasila ada. Makanya di sini multikultural Bapak kedepankan dulu. Kemudian lanjut di sini ada warta dulu nanti. Di sini ada Bapak sebagai guru agama. Di sini ada koordinator penanggulangan intoleran. Jadi intoleran itu berarti anti intoleran, ya, anti intoleran. Ya, toleran apa? Intoleransi adalah kata apa? Toleransi itu berarti orang yang mempunyai toleransi berarti dia menghormati. Itu toleransi. Nah, kemudian di sini Bapak sebagai guru agama, maka di sini apa satuan tugas toleransi adalah
mensosialisasikan materi dan substansi SL anti intoleransi kepada para guru dan karyawan. Itu bagiannya. Kemudian mensosialisasikan materi intoleransi kepada tim junior atau duta Pancasila. Nah, kamu kemarin kan udah dibuat di MKK ada duta Pancasila kan? Ya. Nah, ini siapa Pak ini yang duta Pancasila? Angkat tangan loh, bro. Ya. Terus yang lain juga mana? Lah, lagi duta Pancasila. Nah, nanti duta Pancasila ada rewardnya. Ada ininya tuh di belakang juga ada, ya. Ada rewardnya. Misalkan nilai agamanya jadi bagus berhubungan dengan apa? Pelajaran agama, berhubungan dengan pelajaran PKN, BK, dan pelajaran lain. Kalau misalkan anak tersebut aktif menjadi duta ini, apa? Anti apa duta ini, duta Pancasila. Di sini kan sasarannya sekarang Bapak sampaikan kepada pengurus OSIS dan pengurus Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. Alhamdulillah kita kan udah ini. Kalau yang biru ini berarti OSIS. Kalau yang ini MPK. Ya berarti yang abu-abu MPK. Nah ini ada 2 jabatan nggak di sini? Iya. Enggak ya. Lanjut. Ya. Kemudian sekarang ada nih deklarasi sekolah laboratorium Pancasila. Ini berarti harus dibaca semua ya. Harus hafal sebenarnya kalau kalian menjadikan duta Pancasila, apalagi jadi pengurus MPK dan pengurus OSIS. Ini harus bisa di luar kepala ya. Di luar kepala ada di sini di papan berarti ya. Berarti harus hafal lah ya, harus ngerti dan paham. Coba siapa yang mau membacakan memimpin deklarasi laboratorium Pancasila? Siapa? Ya, siapa? Apa namanya? Arab dulu. Ayo, maju. Siapa? Oh. Semangat. Semuanya ini juga. Ya. Ini semuanya. Baik. Semuanya sambil. Ya, kamu pimpin semuanya. Maju sini, maju. Jangan di belakang ya. Nah, ayo. Deklarasi. Deklarasi sekolah laboratorium Pancasila. Deklarasi sekolah laboratorium Pancasila. Kami seluruh warga SMPN 156 Jakarta siap mewujudkan 5 komitmen sebagai berikut. Kami seluruh SMPN 156 Jakarta siap mewujudkan 5 sebagai berikut. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Dan mencegah perbuatan yang melanggar hukum seperti intoleransi, bullying, kekerasan seksual, radikalisme, tawuran, konsumsi miras, narkoba, dan seks bebas. perbuatan yang melanggar hukum seperti intoleransi, bullying, kekerasan seksual, radikalisme, tawuran, konsumsi miras, narkoba, dan seks bebas. 3. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengedepankan budaya gotong royong. 3. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengedepankan budaya gotong royong. 4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan siap menerima perbedaan pendapat dari sesama. 4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan siap menerima perbedaan pendapat dari sesama. 5. Berlaku adil dan tolong menolong terhadap teman, guru, orang tua, dan masyarakat. 5. Berlaku adil dan tolong menolong terhadap teman, guru, orang tua, dan masyarakat. Tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan. Tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kepada terima kasih kepada anak-anak. Tanpa kita garis bawahi, tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan. Berarti di sini semuanya sama. Ada yang beragama lain juga nih, Angel, ya. Ada yang ini nanti kita terapkan di SMP 156 itu supaya tidak ada lagi namanya bullying, itu kan ada 3 di sini, ya. Pertama intoleran. Intoleran itu anti tidak menghargai, Pak. Tidak menghargai, dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kemudian tadi
jadi apalagi tawuran, radikalisme, kekerasan seksual, ya, bullying, kemudian kekerasan seksual, radikalisme, tawuran, konsumsi miras, narkoba dan seks bebas. Itu kita harus hindari. Kalian sebagai duta Pancasila harus bisa menyampaikan ke teman-temannya. Ini jangan dong, nggak baik buat kita. Kita harus menjaga nama baik SMP 150 dan menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik diri sendiri harus dibangun, gitu ya. Lanjut. Kemudian di sini ada, ya. Kemudian di sini ada tadi toleransi. Intoleran itu asalnya kalau anti kan ini anti ya, anti. Berarti anti kan berkawan tidak, ya. Kemudian toleransi adalah sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya, kemampuan ataupun penampilan. Pengertian intoleran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Tahu tenggang rasa? Nggak punya perasaan lah, tenggang rasa istilahnya lah. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbalik dengan toleransi. Kejadian intoleransi dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung kelompok yang memandang rendah yang lain. Jadi dia menjelekkan misalkan orang kampung rawa dengan jadi saling ejek lah, merendahkan suku dengan yang lainnya. Kemudian kasus intoleransi itu dapat juga disebabkan perbedaan pemahaman. Lanjut, ya. Jadi ada miskomunikasi karena kurang informasi dan sebagainya, maka hal tersebut menjadikan berakibat jadi konflik, ya. Kemudian sekolah laboratorium Pancasila itu semua yang memudahkan supaya meningkatkan pemahaman nilai kebangsaan pada siswa dan memudahkan implementasi P5. Nah, di sini kan kelas 9 kelas 8 ya, yang kelas 8 sekarang di OSIS aktif. Ini ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan pendekatan pentalik yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, terukur, berkesinambungan memiliki akuntabilitas dan pendidikan Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan kita sampai ke 2045. Indonesia Emas itu harapan bangsa kita. Ya, lanjut. Nah, sekarang tujuannya apa sih? Diadakannya ini apa itu? Laboratorium sekolah laboratorium Pancasila. Tujuannya untuk apa? Yaitu terbentuknya satgas yang terdiri dari unsur guru, siswa, wali murid dan sebagainya. Kemudian terbentuknya sarana dan prasarana. Kemudian mengoptimalkan implementasi P5, yaitu yang di kurikulum Merdeka atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian terdapat hasil meningkatkan kualitas sikap siswa yang lebih mengedepankan nilai kebangsaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Bapak katakan bahwa kelebihan kalian menjadi duta Pancasila, ya, masuk di dalam laboratorium sekolah laboratorium Pancasila. Di sini penghargaan atau rewardnya kalian dapat plus dari guru mata pelajaran agama. PKN itu menyambung dengan apa coba kalau di anti intoleran? Ini apa tuh? Mengedepankan kan Pancasilanya ya. Kemudian BK itu menyambungnya ke ini tidak adanya perlakuan seksual ya, dan lain sebagainya itu. Banyak sekali ya. Kita cegah sebagai pengurus OSIS dan MPK hal tersebut supaya tidak terjadi ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau berlawanan arah ya dari tujuan daripada sekolah laboratorium Pancasila. Itu aja mungkin dari Bapak untuk Bapak hanya sekilas saja karena Bapak ini sebagai bahan ini tidak banyak lebar, nanti kita sambung lagi. Untuk Bapak ini dulu silakan untuk kalau misalkan ada yang bertanya mengenai ini intoleransi atau yang materi Bapak sampaikan, coba atau misalkan tentang sekolah laboratorium Pancasila, insya Allah akan Bapak jawab. Pak, Ya, silakan. Saya mau bertanya bagaimana mencegah anti intoleransi? Ya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana
mencegah anti intoleransi di dalam sekolah kita ya. Di sini kan intoleransi tadi adalah sebuah paham yang mengabaikan keseluruhan nilai-nilai toleransi yang pertama empati terhadap orang atau kelompok yang lebih berasal dari kelompok golongan atau latar belakang yang berbeda. Nah, mencegahnya bagaimana? Untuk mencegah ini maka unsur-unsur yang terkait di dalam sekolah harus memiliki aturan yang jelas. Ditekan cara adil mencegah diskriminasi dan intoleran. Intoleran tadi kan tidak menghalangi ya. Enggak ada lagi bullying. Ini kan misalkan ada yang bullying, ada yang misal ini apa? Dia melakukan kekerasan, malah lah segera laporkan. Kalian sebagai pengurus OSIS. Nanti kan ada ininya, ada apa tuh? Ada rewardnya, apa? Ada sanksinya ya ketika melanggar hal tersebut. Ya, ketika melanggar tersebut nanti ada sanksinya. Ya, misalkan sanksi atau konsekuensinya lah. Ketika siswa melanggar hal tersebut, maka kita segera tadi untuk mencegahnya. Sebagai apa duta Pancasila, sebagai pengurus OSIS MPK, kita segera harus misalkan melaporkan hal tersebut supaya jangan sampai meluas menjadikan konflik yang lebih besar. Ya, dicegah itu. Nah kemudian yang selanjutnya membutuhkan kerjasama. Ya kata Bapak tadi membutuhkan mencegah kerjasama untuk mencegah intoleransi tersebut dari semua pihak. Siapa aja coba di sekolah ini kerjasamanya? Guru, Murid. ya, pengurus OSIS, NPK, siapa lagi coba? Kepala sekolah. Ini guru udah semuanya guru. Berarti apa? Staf, guru, karyawan. Ya karyawan seperti ini kan semuanya ini apa? Ini. Nah itu kerjasama dan tugas bapak dan tugas bapak dan kepala sekolah dan pengurus lainnya untuk menyampaikan hal tersebut supaya jangan sampai terjadi intoleransi. Maka disinilah dibuatlah laboratorium Pancasila. Ya, sekolah laboratorium Pancasila. Itulah terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena waktu ya, Bapak juga tidak terlalu panjang mengambil video ini. Bapak ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk itu Bapak akhiri dengan membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi.